Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Widiatul Ilmiah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan faktor yang mempengaruhinya. Permintaan adalah keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu yang didukung oleh daya beli konsumen. Faktor-faktor permintaan. Faktor-faktor permintaan di sini ada 6. Yang pertama, tingkat harga. Semakin mahal harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan dari konsumen. Yang kedua yaitu pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka daya beli konsumen akan semakin kuat. Namun sebaliknya, apabila pendapatan konsumen menurun, maka daya beli konsumen juga akan ikut menurun. Yang ketiga yaitu harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti naik, maka jumlah permintaan akan ikut bertambah. Namun sebaliknya, apabila harga barang pengganti turun, maka permintaan juga akan ikut menurun. Yang keempat yaitu perkiraan harga di masa yang akan datang. Apabila konsumen mengira bahwa harga suatu barang akan naik di masa yang akan datang, maka konsumen akan cenderung menambah jumlah permintaannya. Sedangkan apabila konsumen menduga bahwa harga suatu barang akan turun di masa yang akan datang, maka konsumen akan cenderung mengurangi jumlah permintaannya. Yang kelima yaitu jumlah konsumen. Semakin banyak jumlah konsumen, maka akan semakin besar pula jumlah barang yang diminta. Yang keenam yaitu intensitas kebutuhan konsumen. Apabila kebutuhan konsumen akan suatu barang dirasa sangat mendesak, jumlah barang yang diminta cenderung semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu barang tidak terlalu dibutuhkan, maka jumlah barang yang diminta cenderung lebih sedikit. Selanjutnya yaitu pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Adanya faktor-faktor tersebut memberikan dua dampak, yaitu pergerakan kurva demand dan pergeseran kurva demand. Namun sebelum itu, kalian harus tahu perbedaan antara pergerakan kurva demand dan pergeseran kurva demand. Jadi, yang dimaksud dengan pergerakan kurva demand yaitu perpindahan satu titik ke titik lainnya di sepanjang kurva. Sedangkan pergeseran kurva demand adalah perpindahan kurva demand ke sisi kiri atau sisi kanan. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan. Apa sih elastisitas permintaan itu? Jadi, elastisitas permintaan di sini memiliki makna bahwa perubahan harga memiliki pengaruh besar terhadap perubahan jumlah permintaan. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan harga yang sedikit saja menyebabkan jumlah perubahan permintaan yang sangat besar. Namun sebaliknya, permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi namun jumlah permintaan relatif tetap. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan di sini ada 4. Yang pertama yaitu barang substitusi atau barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti, maka akan semakin kecil elastisitasnya. Namun, apabila semakin sedikit barang pengganti, maka akan semakin besar elastisitasnya. Yang kedua yaitu jumlah pendapatan yang dibelanjakan. Apabila pendapatan suatu orang besar, perubahan harga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaannya. Artinya, semakin besar pendapatan, semakin kecil elastisitasnya. Namun, bagi orang yang berpenghasilan sedikit ketika terjadi perubahan harga, akan berpengaruh terhadap jumlah permintaannya. Ketika harga naik, maka mungkin orang akan mengurangi jumlah permintaannya. Jadi, semakin kecil pendapatan permintaannya, semakin elastis. Yang ketiga yaitu jenis barang. Barang primer memiliki elastisitas permintaan yang kecil. Namun, barang sekunder atau barang tersier memiliki elastisitas pendapatan yang cukup besar. Barang primer seperti kebutuhan pokok, walaupun terjadi perubahan harga, jumlah permintaannya relatif tidak banyak berubah karena memang sangat dibutuhkan. Yang terakhir yaitu jangka waktu analisis.
Semakin panjang jangka waktu analisis, maka hasil analisisnya akan menunjukkan elastisitas yang kecil. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jangka waktu analisisnya, maka hasil dari analisisnya akan menunjukkan elastisitas yang besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.